Shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya? Baik. Tetap semangat kita, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar hari ini. Saya akan sharing bagi kita tentang memahami pentingnya kebenaran firman Tuhan. Tema kita untuk bulan ini masih tema yang sama, bulan Februari, manusia tidak hidup dari roti saja. Saya menjemput kita untuk membaca ayat firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Bisa juga dilihat di layar. Ulangan pasal 8 ayat 3. Saya akan baca, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Satu lagi Bapak Ibu, di dalam Matius pasal yang keempat ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara, ayat ini ada dua hal yang Tuhan bandingkan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Yang pertama adalah persoalan roti dan firman Tuhan. Roti dan firman Tuhan sama-sama penting di dalam kehidupan manusia. Namun firman Tuhan jauh lebih penting karena bernilai kekekalan. Amin. Katakan dulu kiri kanan, firman Tuhan jauh lebih penting. Dan hari ini kita akan belajar pentingnya firman Tuhan itu bagaimana. Sebelumnya dulu kita lihat apakah roti itu. Roti yang dimaksudkan pada ayat ini adalah sebagai simbol kebutuhan jasmani manusia. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-6 mulai dari ayat 25 sampai 33, itu tentang hal kekhawatiran. Di situ dijelaskan bahwa manusia itu khawatir akan makanan, minuman, dan apa yang dipakai. Dan itulah roti itu yang dimaksudkan di ayat ini. Artinya kebutuhan jasmani, kebutuhan fisik kita setiap hari. Dan hal ini sering sekali banyak orang khawatir akan hal ini. Roti menurut Matius 6 ayat 25 berbicara tentang kebutuhan akan makanan, minuman dan pakaian. Lalu roti juga ada roti yang dari surga. Sehingga nanti di ayat ini Tuhan memberi mereka mana. Apa mana? Roti dari surga. Arti mana adalah apa ini? Mana itu? Apa ini? Orang Israel menyebutnya apa ini? Enggak tahu mereka. Mana itu apa? Sehingga bahasa Ibraninya mana itu manhu. Apa manhu? Kebingungan dan ketergantungan. Kebingungan. Kenapa kebingungan? Enggak tahu mereka apa ini, dari mana ini. Tapi di lain sisi mereka ketergantungan. Kenapa? Karena sepanjang bangsa Israel di padang gurun, itulah makanan mereka. Nah, sehingga mana itu berbicara tentang pemeliharaan Tuhan di dalam hidup mereka. Sering sekali banyak orang percaya, umat Tuhan, karena mereka khawatir akan roti di dalam hidupnya, sering sekali mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Sehingga
Di ayat ini berkata, di dalam pasal 8 ayat 3 itu berkata, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau mana. Ketika kita khawatir akan hidup kita, akan kebutuhan kita sehari-hari, makanan, minuman, dan pakaian. Pakaian itu banyak, keinginan-keinginan kita, kemewahan, harta, itu pakaian. Itu berbicara tentang apa yang kita pakai. Apa itu? Mobil, apalagi semua kendaraan kita. Kalau sekarang harga emas udah turun lagi ya, harga emas. Itu yang kita pakai, dan sering sekali kita bandingkan hidup kita dengan orang lain dengan hal itu. Dan sering sekali kita kuati, kita lihat kawan kita, apalagi kalau di pesta-pesta, ya kan? Ibu-ibu pasti akan keluar semua emasnya, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Dan sering sekali orang yang belum punya, dia akan banding, kenapa saya? Lalu dia berpikir, andaikan saja saya yang punya banyak emas. Dan orang sering melakukan kejahatan karena khawatir akan masalah roti. Kita akan lihat lanjut. Kita akan lihat firman ini dituliskan oleh Tuhan. Pasti ada penyebabnya, pasti ada latar belakangnya. Kalau kita lihat kenapa Tuhan menyampaikan firman ini kepada bangsa Israel, kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 3. Sudah ada juga di atas. Saya akan baca. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi apa yang mereka hadapi, kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Bapak Ibu Saudara, penyebab kenapa Tuhan menyampaikan bahwa manusia bukan hidup dengan roti saja, persoalannya karena umat Israel. Dan kita sekarang umat yang percaya kepada Tuhan, kita selalu bersungut-sungut, tidak pernah bersungut di dalam hidup kita, merasa kekurangan. Dosa, karena dosa persungutan bangsa Israel soal makanan. Begitu banyak orang melakukan hal-hal yang tidak baik karena persoalan roti. Ada begitu banyak saya dengar hanya karena dia ingin naik jabatan, ingin jadi dandim, lalu dia melepas iman kepercayaannya. Itu persoalan roti. Artinya bangsa Israel, mereka berbuat dosa di hadapan Tuhan hanya gara-gara persoalan makan dan minum, persoalan daging dan roti yang mereka makan. Betapa Tuhan marah akibat persungutan bangsa Israel. Tuhan mengajarkan mereka melalui mana. Itu makanya mana itu ada sebenarnya, karena bangsa Israel selalu bersungut-sungut soal makanan. Mereka selalu ingat kuali yang berisi daging. Betapa Tuhan marah. Padahal Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya kepada mereka. Sehingga nanti setelah mereka berbuat dosa, dan kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 19 dan 20, disitulah Tuhan menyampaikan firman-Nya, yaitu ke-10 hukum Taurat. Kenapa? Manusia sudah mendengar perintah Tuhan melalui Musa, bangsa Israel waktu itu, tapi mereka selalu bersungut-sungut. Makanya bangsa Israel itu selalu
dikatakan bangsa yang hatinya tegar tengkuk, hatinya keras. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, makanya ayat itu dituliskan bukan karena roti, bukan hanya melalui roti saja. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita akan lihat pentingnya firman Tuhan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah menyampaikan bagi kita bahwa firman Tuhan jauh lebih penting, dan sekarang kita akan lihat apa pentingnya firman Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, pentingnya firman Tuhan di dalam hidup kita, yaitu melalui firman Tuhan kita tidak bisa melupakan Tuhan dan kebaikannya. Berbeda dengan roti, gampang meninggalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Melalui firman Tuhan sulit kita meninggalkan Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Keluaran, di dalam Ulangan pasal 8 ayat 11. Di situ dikatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ternyata kalau roti saja yang kita pikirkan, bukan firman Tuhan, maka kita akan melupakan Tuhan. Tetapi kalau firman Tuhan yang hidup di dalam hidup kita, kita akan susah meninggalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita akan berkata, iya ya, ada janji Tuhan. Ketika ada tawaran, misalnya kita ditawarin di pekerjaan, ini bikin dulu markup ini, karena firman Tuhan ada di dalam hidup kita, kita nggak berani. Kita pasti akan berkata, jangan, itu salah. Itu yang pertama. Melalui firman Tuhan kita tidak bisa melupakan Tuhan dan kebaikannya. Kenapa banyak orang melupakan kebaikan Tuhan? Jangan-jangan dia tidak pernah belajar firman lagi dalam hidupnya. Jangan-jangan firman sudah diabaikan di dalam hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya firman Tuhan di dalam hidup kita. Melalui firman Tuhan kita bisa mengenal siapa Allah kita. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika kita belajar firman, merenungkan firman, kita sedang belajar mengenai Allah, belajar bagaimana Allah itu yang sebenarnya. Kemarin saya belajar firman, karena semakin saya diberi jadwal khotbah, saya juga semakin terus belajar, dan saya banyak dapat reman melalui firman Tuhan. Ini mengenai mana saya belajar, mungkin Pak Bang sudah pernah sampaikan, tapi waktu saya belajar, luar biasa Tuhan memelihara umatnya melalui mana. Mana itu berupa apa katanya, butiran ketumbar ya, putih warnanya. Tapi setiap orang akan mendapat satu. Kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara, segomer ya. Segomer itu ukurannya Bapak Ibu 1/10 segomer. Segomer itu sekitar 30 bukan, segomer satu gomer setiap satu orang. Nah, segomer itu kalau di ukuran seeva itu, segomer itu 1/10 dari eva. Lalu saya lihat, bisa dilihat di kamus, jumlah dari seeva itu adalah sekitar 36 liter. Lalu kalau dikatakan
1/10 eva segomer, berarti berapa Bapak Ibu? Kira-kira 3,6 liter setiap hari dapat satu orang. 3,6 liter. Lalu kalau manusia makan, berapa kali kita makan sehari? 3 kali ya? Atau ada yang 4 kali? Yang makan tengah malam ya kan? Kalau dibagi 3,6 bagi 3 kali, berarti sekitar 1,2 liter setiap satu kali makan setiap orang. Kalau kita lihat cek berapa ukuran lambung kita ini Bapak Ibu. Isi lambung kita ini menurut standarnya 1 sampai 1,5 liter. Itu ukurannya. Kalau ada yang lebih dari itu bukan ukuran biasa lagi. Kalau misalnya lebih dari 1,5 ke sekian. Artinya Bapak Ibu, Tuhan itu tahu ukuran hidup kita. Hanya 1,2, artinya 1,2 itu cukup. Makanya Tuhan ingatkan saya melalui doa Bapa kami yang diajarkan Yesus. Apa doanya? Berikanlah makanan kami ya secukupnya. Kalau kita merasa kurang terus, disitulah kita berbuat dosa. Disitulah kita selalu bersungut-sungut, tidak pernah bersyukur. Dan Tuhan tahu sebenarnya 1 gomer itu udah cukup bagi kita setiap hari. Artinya setiap sekali makan 1,2 liter. Dan itu ukuran standarnya. Ukuran standarnya mulai dari 1 sampai 1,5 liter. Kalau dia beri 1,2 sebenarnya udah di tengah-tengah ya. Artinya sudah Tuhan itu adil, enggak juga terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Artinya cukup. Nah itu kalau kita belajar firman, Tuhan membukakan banyak hal bagi kita. Satu ayat kita pelajari, maka bisa saja ayat yang lain Tuhan bukakan, ini dia maksudnya. Dan di situ saya berkata, terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan saya. Rupanya makanya Yesus berkata, cukupkanlah dirimu. Itu yang kedua. Yang ketiga, melalui firman Tuhan kita mampu mengalahkan iblis. Ketika Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis, itulah ayat tadi yang kita baca. Balik ke atas, Matius 4. Itu ayat yang sama. Apa dikatakan di Matius 4? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis memakai ayat yang sebelumnya, yang di kitab Ulangan ini, dia pakai untuk menjebak Yesus. Dia tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Sang Firman. Apa Yesus jawab? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena Yesus punya kuasa, Dia memiliki firman yang betul-betul hidup di dalam hidupnya, karena Dia sendiri adalah Sang Firman. Dia malah menggertak iblis. Sering sekali kita mengalahkan iblis itu Bapak Ibu, bukan dengan gaya kita melayani, tapi dengan firman yang ada di dalam hidup kita. Katakan amin. Bagaimana kita mengalahkan iblis sementara kita tidak pernah belajar firman, dan firman itu tidak kita hidupi? Akhirnya gampang sekali kita diserang iblis. Makanya di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 itu katanya, di situ dikatakan serahkanlah kekhawatiranmu. Nah rupa-rupanya Bapak Ibu,
Dan di bawahnya, ada di bawah ayat yang selanjutnya berkata, iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Artinya Bapak Ibu, ketika engkau khawatir terus di dalam hidupmu, tidak ada firman di dalam hidup kita, maka kita hati-hati. Singa sudah siap mengaum. Dia akan menakuti kita, dan kita akan terperangkap dengan jebakannya. Begitu banyak orang yang hari-hari ini masuk di dalam jebakan iblis di dunia pekerjaan, pergaulan buruk. Kenapa? Karena firman tidak ada di dalam hidup kita. Melalui firman kita mampu mengalahkan iblis. Lawan iblis dengan firman. Yesus sudah memberi contoh bagi kita. Tapi persoalannya, bagaimana kita bisa melawan iblis? Kita pun sulit untuk belajar firman. Itu yang ketiga. Yang keempat, pentingnya firman Tuhan. Yang keempat, melalui firman Tuhan itu menuntun hidup kita. Firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ada lagi lagu lagi, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Kita semangat kalau menyanyikannya. Tapi belajar firman sulit sekali. Firman Tuhan penuntun hidup kita. Amin Bapak Ibu. Katakan kiri kanan, firman Tuhan penuntun bagi hidup. Jangan kau tinggalkan firman Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima, firman Tuhan menguduskan hidup kita. Kalau engkau selalu jatuh ke dalam dosa, kalau engkau selalu melakukan hal-hal yang tidak benar, belajarlah firman. Katakan, Tuhan, kuduskan aku melalui firman. Tapi bukan hanya didoakan saja, kuduskan aku melalui firman. Ada banyak orang berbuat dosa lalu dia berdoa, Tuhan kuduskan aku melalui firman-Mu. Hanya sebatas doa. Tapi yang ianya, begitu kita berkata kuduskan aku, kita belajar firman. Firman itu nanti yang akan menegur kita. Firman itu nanti yang akan membuat kita belajar. Oh iya ya, makanya saya tidak bisa melakukan ini. Sudah ada firman Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu. Iya ya, makanya saya begini hidupnya, karena saya selalu melawan orang tua saya. Itu yang keempat, firman Tuhan penuntun hidup kita. Kenapa banyak orang jalannya sesat? Dia masuk ke dunia yang gelap. Banyak orang yang pemuda sekarang mungkin dia memakai narkoba atau segala macam, hidup mabuk-mabukan, hidupnya tidak karuan. Bisa saja karena firman dia tidak jadikan penuntun dalam hidupnya. Yang keenam, firman Tuhan membuat kita semakin bertumbuh di dalam iman. Kalau roti saja yang kita pikirkan terus menerus, maka itu akan membuat malah, katanya di dalam Matius, jika engkau khawatir adakah menambah sehasta, bertambah umurnya sehasta karena dia khawatir. Justru tidak. Di sini dikatakan firman Tuhan membuat kita semakin bertumbuh di dalam iman. Di dalam Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak suka mendengar firman Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, mereka tidak mau belajar firman. Ketika pertama kali Tuhan berbicara kepada mereka melalui firman Tuhan, ketika Tuhan menyampaikan ke-10 daripada perintah Tuhan itu, awalnya memang mereka mendengar. Tapi apa mereka sampaikan ke Musa selanjutnya? Musa, jangan lagi Tuhan berbicara kepada kami melalui firman.
biarlah kamu saja yang menyampaikan ke kami. Rupa-rupanya dari dulu memang orang tidak suka mendengar firman, karena mereka sukanya mereka dengar yang enak-enak saja. Diberkati kamu. Tapi ketika ada perintah, mereka sangat sulit. Mereka tidak mau menerimanya. Dulu waktu saya masih anak-anak, saya baru mengerti sekarang. Kami dulu waktu SM di kampung, dan saya selalu ikuti ibadah umum ya. Biasanya kami dulu ada sekali kami SM itu gabung ke ibadah umum. Karena kami waktu itu anak-anak, ya kami ada di dalam gedung gereja. Tapi yang herannya Bapak Ibu, ketika sudah mau khotbah, pendeta naik ke mimbar, pas pendetanya berdoa, damai sejahtera memenuhi hati dan pikiranmu, satu-satu keluar dari ruang gereja. Dan ada yang mengambil sikap, karena di gereja itu bangku-bangkunya panjang, langsung mengambil sikap untuk menundukkan kepala. Saya kurang tahu apakah dia sedang sedang mendengar atau sedang tidur. Apa kerjanya bapak-bapak yang ada di luar tadi satu-satu keluar? Mereka bercerita di luar. Saya tengok di luar, kenapa di luar semua ini? Gak suka mendengar firman. Pantas saja imannya tidak ada. Itu di kampung kami itu. Kalau di sini nggak ada yang begitu. Bahkan kalau di sini itu begitu dengar firman, ambil buku catatan langsung dicatat. Nah itu sebenarnya hal yang positif. Makanya saudaraku, ketika saya tidak khotbah di belakang, saya berusaha untuk datang ke sini. Kenapa? Saya mau diisi dengan firman. Saya ambil catatan, saya catat. Kenapa? Karena saya tahu ketika saya mengisi hidup saya dengan firman, itu membuat saya semakin kuat dalam menghadapi hari-hari hidup saya. Begitu banyak orang tidak suka dengan firman, tapi sebenarnya mereka sedang dalam persoalan sebenarnya. Mereka sedang membiarkan iblis menyerang mereka. Kalau di zaman sekarang, apa yang membuat orang tidak suka dengan firman? Kalau sekarang memang jemaat Tuhan tidak akan keluar dari gedung ini. Tapi biasanya di zaman sekarang, inilah handphone kita ini juga bisa membuat kita tidak mendengar firman Tuhan. Makanya kalau sedang ibadah kita kasih waktu untuk Tuhan, hanya 1 sampai 2 jam saja. Matikan sajalah handphone kita. Kalau bisa jangan dimatikan. Kalau misalnya di situ baca firman-Nya, ada Alkitab elektronik, tapi minimal datanya dimatikan, supaya jangan masuk hal-hal yang aneh-aneh. Nah, rupa-rupanya dari dulu memang banyak orang tidak suka dengan firman. Padahal sebenarnya Yesus berkata, waktu ada orang-orang yang mengatakan, itu ada ibumu, jumpai dia di sana. Apa kata Yesus? Ibuku adalah yang mendengar firman dan yang melakukannya. Artinya betapa pentingnya kita memelihara firman di dalam hidup kita, karena firman itu membuat kita semakin bertumbuh di dalam iman. Katakan amin. Itu yang keenam. Yang ketujuh, firman Tuhan memerdekakan kita dari maut. Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32, bisa dibuka. Dan kamu akan mengetahui kebenaran,
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan memerdekakan kita dari maut. Yohanes 8 ayat 32. Firman Tuhan yang adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan kita. Di mana kebenaran ini membebaskan kita? Bisa dilihat. Lanjut. Firman Tuhan itu memerdekakan kita dari hal. Tidak muncul ya. Yang pertama, dari kebohongan. Kalau engkau sering berbohong, yang membuat engkau bebas hanya oleh firman. Di mana lagi kita sering sekali dimerdekakan? Dari penyesatan. Banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dengan kita pegang firman Tuhan sebagai kebenaran, maka kita akan bebas. Kita tidak akan gampang disesatkan oleh orang-orang yang tidak memiliki hati yang percaya kepada Yesus. Di mana lagi kita dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan? Dari jebakan dunia ini. Apa jebakan dunia ini? Banyak sekali. Tergantung di mana kita ada. Kalau di dunia kerja banyak jebakan-jebakan. Kalau kita sebagai pegawai negeri, hati-hati kita. Hati-hati kita dengan uang, anggaran yang sudah ada. Banyak orang yang sudah masuk penjara hanya karena jebakan-jebakan dalam dunia ini. Banyak juga anak-anak muda yang masuk di dalam jebakan dengan pergaulan buruk. Melalui firman Tuhan kita akan dimerdekakan. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita terus belajar firman di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu tetap untuk selamanya. Bahkan di dalam ulangan itu berkata turun temurun. Tidak akan pernah berhenti kita belajar firman. Kita mungkin akan berhenti belajar mata pelajaran fisika. Mungkin hanya sampai S2. Tapi tidak akan selamanya kita belajar. Kenapa? Karena juga persoalan sudah umur kita tua, atau belajar matematika lah, atau belajar pengetahuan yang lain, atau belajar resep apa, membuat kue. Pasti kita akan berhenti, apalagi kalau ada yang baru lagi. Pasti kita akan tinggalkan yang sudah lama. Apalagi sekarang ilmu teknologi pasti akan terus berubah. Tapi kalau firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Sampai kakek nenek kita pun tetap kita belajar firman Tuhan. Katakan amin. Kesimpulan Bapak Ibu, kita akhiri. Apa kesimpulannya? Yang pertama, jika kita lebih takut atau terlalu khawatir soal roti atau kebutuhan jasmani dibandingkan percaya dengan janji Tuhan melalui firman-Nya dalam hidup kita, maka tandanya kita sudah melupakan kebaikan Tuhan dan pemeliharaannya. Kalau engkau hari ini lebih takut dengan apa yang Anda makan, kebutuhan jasmani, orang lain beli mobil, lalu Anda yang terganggu, kita hati-hati. Kita sudah masuk di dalam perangkap di mana kita sedang melupakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Hati-hati kita, apalagi kita pelayan Tuhan. Kita harus merdeka di sini, supaya kita terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak orang meninggalkan Tuhan gara-gara ini. Persoalan roti, kebutuhan jasmani. Itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, kekhawatiran yang berlebihan akan kebutuhan jasmani atau roti membuat kita kalah dari tipuan dan serangan iblis. Coba kalau Yesus begitu dia dicobai oleh iblis, dia langsung ikuti. Karena ini saya sudah lapar,
Karena 40 hari 40 malam dia tidak makan, dia berpuasa. Dan waktu itu dikatakan laparlah Yesus. Lalu iblis tiba-tiba datang. Hei Yesus. Iblis tahu saat kita di mana kita lengah. Makanya hati-hati kita. Yesus saja dia tahu kapan Yesus lapar. Dia datang. Ada tertulis. Memang dia enggak sedang melakukan hal yang apa? Malah iblis pakai firman. Ada tertulis, ada firman Tuhan. Dia pakai ayat itu. Lalu apa kata Yesus? Manusia bukan hidup dari roti saja. Tuhan Yesus langsung melawan dia dengan firman. Nah kita Bapak Ibu, ada saat-saatnya kita di dalam masa-masa down dalam hidup kita. Ada masa-masa di mana kita sedang dalam padang gurun Bapak Ibu. Lalu apa yang kita butuhkan? Firman Tuhanlah yang kita butuhkan. Amin Bapak Ibu. Kita berdoa.